Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa anzala alaina dzikra wa hafadhahu minat taghyir wa tahrif. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati ibu-ibu Majelis Ta'lim Az-Zahra, yang saya sayangi anak-anak kami yang bergabung dalam Majelis Ta'lim Az-Zahra, yang semuanya kita insyaallah senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhamid kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan kita lanjutkan dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertahmid dan berselawat tadi kita lakukan itu adalah merupakan adab dalam taklim, dalam membuka taklim, dalam membuka pengajian. Dan kebetulan pembahasan kita kali ini adalah tentang adab-adab berzikir. Adab-adab berzikir. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan anak-anak saya, anak-anak kami yang insyaallah kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam adab berzikir ini insyaallah kita akan bahas tentang pengertian berzikir. Kemudian jenis berzikir, jenis zikir. Kemudian perintah berzikir. Kemudian adab-adab berzikir. Kemudian manfaat berzikir. Terlalu banyak Bu ya? Terlalu banyak ya kan? Sampai berapa jam ini ya? Baik, ibu-ibu, anak-anak kami, pengertian berzikir. Ya. Pengertian berzikir, makna berzikir itu ada dua. Ya, adzikru alladzi huwa diddul ghaflah. Yang pertama. Wa huwa zikrul qalbi. Wa huwa zikrul qalbi. Yang pertama yaitu zikir yang bermakna diddul ghaflah, lawan dari lupa, yang kita kenal dengan zikir hati. Itu makna pertama. Jadi zikir ini harus melawan dari kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu letaknya di hati, bukan di lisan tapi di hati. Saya ambil contoh biar ibu mudah, anak-anak kita mudah memahaminya. Ibu-ibu ya, kalau misalnya masak nasi goreng, kemudian ada sesuatu hal yang harus ditinggalkan, misalnya anaknya menangis atau anaknya minta minum, maka nasi gorengnya ditinggalkan kembali kepada anaknya, dilihat anaknya. Ternyata lupa, nasi gorengnya udah tercium hangus, baru ingat. Ya. Nah itu berarti apa? Itu berarti nasi gorengnya, masak nasi gorengnya tidak di qalb, tidak di hati. Betul nggak? Berarti apa? Di anak. Ya. Nah itu. Contohnya lagi, satu lagi. Contohnya ibu-ibu ketika disuruh sama bapak, sama suami, diminta bantuan oleh suami, maka kemudian ibu meminta waktu untuk melakukannya. Ternyata lupa.
Sampai selesai pekerjaan ibu, bantuan yang diminta oleh suami tidak dilakukan juga. Itu berarti apa tuh? Lupa karena suaminya tidak di hati. Pekerjaannya di hati, tapi suami tak di hati. Nah, itu namanya kita mesti berzikir itu. Kenapa? Ini makna yang pertama, zikru bimakna alladzi huwa diddul ghaflah, yaitu melawan lupa. Melawan lupa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Perlu. Ketika kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ingat sama suami. Kenapa? Karena perintah Allah untuk patuh kepada suami. Maka seluruh perintah Allah, seluruh larangan Allah kita ingat. Nah, itulah dia gambaran zikrul diddul ghaflah itu. Pemahaman makna dari zikir yang pertama. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub." Artinya, bukankah dengan mengingat Allah itu hati kita menjadi tenang. Segala masalah kita selesai. Ya. Selesai. Nah, ini dia, ya. Makna zikir yang pertama. Adapun makna zikir yang kedua yaitu alladzi adzikru huwa alladzi huwa duddus sukut. Wa huwa zikrul lisan. Makna zikir yang kedua itu yaitu duddus sukut, yaitu lawan dari diam. Ini yang dikenal dengan zikir lisan. Tadi kalau zikir hati, ini zikir lisan. Zikir hati itu melawan lupa, zikir lisan itu melawan sukut, melawan diam. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya itu tidak sukut, tidak diam, tapi bertasbih kepadanya. Ya. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardh." Apakah kamu tidak melihat bahwasanya seluruh langit, isi langit dan bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Batu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal benda mati. Ya. Titikan air hujan, air yang menitik titik demi titik dari tebing yang tinggi ke batu itu juga bertasbih. Hewan bertasbih. Ya. Tumbuh-tumbuhan juga bertasbih. Kenapa kita tidak bertasbih? Selalu bertasbih? Ini dia. Ya. Padahal kita juga dituntut untuk bertasbih. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yazalu lisanuka rotoban bi dzikrillahi azza wa jalla. Hendaklah lisanmu itu, lidahmu itu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini kalau lidah kita senantiasa basah, bismillah. Bertanya orang, teman kita, "Bu, ini gimana, Bu?" Allahu Akbar. Ini gimana pemahamannya? Tapi yang penting nanti kita sampai ke sana ya pemahamannya. Yang penting sekarang seluruh makhluk Allah itu bertasbih kepada Allah. Kenapa kita tidak? Padahal kita itu adalah khalifah, kita itu adalah pemakmur. Kita itu ditugaskan untuk memakmurkan alam semesta ini. Ya, itu pertanyaan dulu untuk kita. Jadi, itulah dia zikir lisan. Ya, itu zikir lisan. Jadi, zikir qalbu itu, zikir hati tadi itu, ya, itu at-tafakkur fi 'azamatillahi wa jalalihi wa ayatihi, yaitu berpikir pada kekuasaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, ya. Adapun zikir lisan yaitu melapaskan di lidah kita, di lisan kita tentang lafaz-lafaz yang diajarkan kepada kita dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu zikir lisan. Zikir lisan ini, ya, itu mesti dilafazkan dan didengar oleh telinga, oleh diri kita.
Kalau tak didengar, tak dilapaskan tapi tak dengar, itu bukan zikir lisan namanya, itu zikir qalb namanya. Jadi mesti bitalafus wasima, itu zikir lisan. Ya. Kalau kita ambil kesimpulan, berarti itu zikir itu apa? Ya. Dalam buku Al-Adhkar, ya, karangan Imam An-Nawawi, di situ di pengarang Al-Musannif, ya, rahimahullah, mengatakan al-muradu minadz dzikri, ya, al-muradu minadz dzikri minal dzikri huwa hudurul qalbi. Yang dimaksud dari zikir itu yaitu menghadirkan hati. Ya. Bukan hanya mulut zikir lisan saja, tapi zikir hati. Ini dia. Berarti tadi kalau ada zikir lisan, ada zikir hati. Kalau zikir lisan, zikir hati gimana? Hatinya aja berzikir, boleh nggak Ustaz? Boleh. Ya. Yang afdolnya gimana? Yang afdolnya zikir lisan dan hati. Hati berzikir kepada Allah, lisan berzikir dengan mengucapkannya. Nah, itu afdolnya. Maka Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar mengatakan al-muradu bidzikri wa hudurul qalbi. Yang dimaksud dengan zikir itu adalah menghadirkannya di hati. Dan ini sejalan dengan definisi yang dibuat oleh Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwasanya adzikru itu ialah kullu ma takallama, ya, kullu ma takallama bihil lisan wa tasawwarahul qalbu mimma yuqarribu ilallah. Artinya zikir itu yaitu seluruh yang dilafazkan oleh lisan dan digambarkan oleh hati. Kesimpulannya apa? Kesimpulan bahwasanya zikir itu mesti pakai hati. Itu dia. Ya, itu kesimpulannya. Nah, itulah pengertiannya. Baik ibu-ibu dan anak-anak kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk jenis zikir langsung. Ya, karena masih ada banyak lagi. Jenis zikir secara umum itu ada pembagiannya, ya. Ada zikir adzikru bi maknal am, zikrul am, ada zikrul khos. Ya. Ada zikir umum, ada zikir khusus. Itu kita bagi dua aja. Secara umum. Ya. Pembagian dasarnya. Ada zikir umum, ada zikir khos, zikir khusus. Zikir umum ini yaitu kullu anwa'il ibadat atau kullu anwa'it ta'at. Ya. Zikir secara umum, zikir umum ini yaitu seluruh macam-macam dari ibadah, seluruh macam-macam dari ketaatan kita itu adalah zikir. Ketika kita baca Al-Qur'an, zikir itu zikir. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya. Kami telah memudahkan Al-Qur'an lidzikir, untuk berzikir. Ya. Zikir termasuk baca Quran, termasuk zikir. Ya, jenis zikir umum. Apalagi salat termasuk zikir, ya. Aqimis shalah lidzikri. Salat kita itu termasuk zikir. Puasa gitu juga, puasa termasuk zikir, haji termasuk zikir. Apalagi berzikir secara lisan juga termasuk zikir, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, ya. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar juga termasuk zikir. Yang kesimpulannya jenis zikir umum ini adalah semua amalan-amalan ketaatan kita dan ibadah kita itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulannya. Itu untuk jenis zikir umum. Adapun zikir khusus, ya. Zikir khusus ini yaitu khusus dia lafaz-lafaz yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam Al-Quranul Karim maupun dalam hadis-hadis Rasulullah. Itu zikir khusus, ya. Seperti subhanallah, tasbih, ya. Apalagi alhamdulillah, tahmid, istighfar, astaghfirullah, ya, dan lain sebagainya. Ini jenis zikir khusus, ya.
Zikir jenis zikir khusus. Jadi sebenarnya kalau kita lihat mungkin ibu-ibu ya dan anak-anak sekalian ya, itu mungkin agak bingung. Ini zikir seperti apa yang mesti kita amalkan? Kita tadi diperintahkan untuk berzikir, bahkan kalau bisa terus-terusan. Ya. Ini disesuaikan saja dengan kondisi kita. Ketika kita lagi senang, ya, dapat rezeki, maka kita berzikir dengan alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Perbanyak alhamdulillah. Itu tanda syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ketahuan nanti. Kalau ibu sering bilang alhamdulillah dapat rezeki ya, kata kawannya. Kenapa? Zikirnya alhamdulillah tuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kalau kita lagi berusaha, ya, maka zikirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu, semangat itu usahanya. Allahu Akbar, termotivasi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam zikir itu terinspirasi kita ide-ide dalam usaha itu. Dalam zikir itu terinspirasi kita penyelesaian masalah apapun yang kita hadapi. Itu kuncinya. Berzikir kuncinya. Tak percaya ibu, lakukanlah. Keluar inspirasi itu, keluar penguat jiwa kita. Ketika ibu bersedih, merasa berdosa, maka astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ketika ibu istirahat habis berusaha, ya, anak-anak kami gitu juga, habis ujian misalnya, ya, maka ucapkan apa? La haula wala quwata illa billah al-aliyul azim. La haula wala quwata illa billah al-aliyul azim. La haula wala quwata illa billah. Ini dia. Sesuaikan aja semuanya, itu zikirnya mari. Ya. Dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tertuang dalam Al-Qur'an dan hadis. Sesuaikan, ya. Kalau kita banyak waktu, ya, silakan dipilih. Ya, bisa subhanallah bihamdi subhanallah al-azim. Kenapa? Karena itu ucapan yang mudah dan tapi pahalanya memberatin sekali, pahala kebaikan kita, timbangan kebaikan kita. Ya, mudah kita masuk surga itu. Ya, itu dia. Baik, kita lanjutkan tadi. Perintah berzikir. Masuk kita ke perintah berzikir. Ya. Saya tadi sebenarnya menyebutkan bagian-bagian judul-judulnya itu hanya untuk mempersiapkan jiwa ibu bertahan sampai seberapa lama gitu. Ini lama nih karena banyak pembahasannya kan. Tapi sekarang sudah masuk perintah berzikir kita. Perintah berzikir. Ya. Di sana ada banyak ya sebenarnya dalil-dalilnya perintah berzikir ini. Di situ ada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 103. Yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyam, ya. Fadhkurullaha fa idza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Artinya apa? Fa idza qadaitumus shalah, jika kamu telah melakukan sholat, fadhkurullaha, maka ingatlah Allah, maka berzikirlah kepada Allah qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, au qu'udan atau duduk, au wa ala junubikum atau berbaring. Ya. Jadi kalau kita sudah sholat, ya, selesai sholat itu kita terus diperintahkan berzikir. Baik kita masih berdiri, baik kita masih duduk, sudah duduk, baik kita berbaring. Berarti apa itu perintah berzikir nih? Perintah berzikir ini mesti berzikir selalu kita. Nah itu pula. Ya. Jadi ada ayat lagi yang lain dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 42 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran wasabbahuhu bukratan wasabbahuhu, ya. Wasabbahuhu bukratan wa asila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah banyak-banyak dan bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang. Jadi kita disuruh berzikir banyak-banyak. Ya. Ini perintah untuk berzikir.
Sehingga timbul pertanyaan, apa sih perintah berzikir itu wajib atau sunnah? Dari ayat tersebut. Ini kita lihat. Dari ayat tersebut sesungguhnya perintah berzikir itu ada zikir wajib, ada zikir sunnah. Ya, ada zikir wajib, ada zikir sunnah. Coba kita lihat. Ya, ayat pertama tadi. Ya, An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza qadaytumus sholah. Jika kamu telah melaksanakan sholat. Sholat 5 waktu itu wajib? Wajib. Sholat itu zikir? Zikir. Aqimis sholata lidzikri. Ya. Aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat itu untuk zikir. Itu zikir wajib, ibu-ibu. Ya, anak-anak kami. Itu zikir wajib sholat itu. Kenapa wajib? Ya. Habis zikir wajib kita lakukan zikir tak wajib. Kapan? Sebanyak-banyaknya, sebisa-bisanya. Maka berzikir kita terus. Kenapa? Karena tadi kan sudah kita katakan bahwasanya seluruh makhluk Allah ini berzikir terus-terusan kepada Allah. Seandainya Allah jadikan zikir itu hanya satu, zikir wajib saja, bagaimana keadaan kita? Tak bisa kita bicara yang lain. Kenapa? Karena wajib itu apabila ditinggalkan berdosa dan diganti. Gimana menggantinya sedangkan kita punya kewajiban sepanjang waktu? Tak bisa mungkin diganti. Ya. Gimana kita berbicara sama kawan? Ada teman kita, ibu-ibu, dia nanya, "Ini apa nih? Kamu punya ini enggak?" Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah katanya. Kan susah kan? Kenapa? Nanti kalau saya jawab, saya mesti mengganti ini, saya berdosa. Ini enggak. Jadi Allah jadikan ada zikir wajib. Apa zikir wajib itu? Zikir wajib itu sholat. Ya, untuk mengingat kita. Jadi setiap muslim pasti dia mengingat Allah setiap hari. Yaitu zikir sholat itu. Ya. Di luar itu dianjurkan kita dalam keadaan apapun berzikir. Yang namanya itu zikir sunnah. Yang namanya sunnah ya tolabul fi'li, ya tolaban ghairu jazmin. Maksudnya apa? Dia adalah tuntutan untuk melakukan. Tuntutan untuk melakukan mesti kita lakukan, ya sebagaimana kondisi kita. Kalau kondisi kita tak mungkin, nggak kita lakukan, nggak apa-apa, nggak berdosa kita, karena ghairu jazmin dia. Ya, karena tidak mesti, tidak kuat. Kalau kuat jadi wajib dia. Kalau wajib kita lakukan berdosa kita ganti. Ini dia. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala paham karakter manusia yang dibuatnya, ciptaan yang dibuatnya, yaitu pelupa, ghaflah kita. Ya, ghaflah. Jadi tak diwajibkannya yang zikir seluruh zikir itu, tapi ada zikir wajib, ada zikir sunnah. Itu dia, ya. Baik, kita masuk kepada adab zikir. Sebentar ternyata ya. Adab zikir. Saya lihat tadi wajah-wajahnya baru dibilang urutan sampai 5. Wah, kata. Satu urutan itu, satu judul bisa berapa menit itu katanya. Adab berzikir. Dalam buku Al-Adhkar karangan Imam Al-Imam Nawawi, ya. Itu dikatakan pertama adab berzikir itu yaitu yambaghi ayyakuna adz-dzakiru ala akmalis sifat. Yambaghi ayyakuna adz-dzakiru ala akmalis sifat. Artinya apa? Artinya semestinya, seyogyanya, ya, adz-dzakir yang berzikir itu mesti berada dalam keadaan yang akmalis sifat, dalam kondisi, dalam keadaan, dalam sifat yang maksimal. Itu dia. Ya. Yang maksimal bagus. Jadi misalnya menutup aurat. Tadi kan dikatakan zikirlah kamu setelah sholat itu qu'udan ya qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Berdiri, walaupun berdiri posisinya, kondisinya, walaupun duduk, walaupun berbaring, berarti semuanya ya. Semuanya kita mesti berzikir. Ketika kita lagi berbaring, bagaimana berzikir? Maka kita berzikir. Bagaimana berzikirnya? Maka dalam posisi yang maksimal. Ketika kita berbaring terbuka aurat kita, maka ditutup. Nah, itu dia. Ya. Itu berzikir, ada berzikir. Kita tutup aurat kita. Ya, tutup aurat, berzikirlah. Subhanallah, istirahat ya.
La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tadi saya berusaha tadi, sekarang hasilnya kita tunggu besok. Gimana la haula wala quwata, saya serahkan kepada Allah. Itu dia. Ya. Berzikir, tutup aurat. Ya, tidak tanpa pakaian tapi kita tutup aurat, itu merupakan adab ya, dalam berzikir. Dalam berzikir juga dengan memaksimalkan kondisi tadi, kita kalau bisa maksimalkan sedapat kita, dapat mungkin kita untuk mengarah ke kiblat. Sedapat mungkin ya, untuk mengarah ke kiblat berzikir. Ya. Tidur kita aja disunahkan untuk mengarah ke kiblat. Ya, maka sambil bertidur mengarah kiblat berzikir kita. Ya, ini dia. Jadi itu yang pertama, adab zikir yang pertama yaitu yang bagi ayyakuna adzakiru ala akmalis sifat. Bahwasanya yang berzikir mesti mempersiapkan kondisinya dalam keadaan ekstra, dalam keadaan efektif, dalam keadaan semaksimal mungkin untuk berzikir. Itu kesimpulannya. Yang kedua, ya, adab berzikir yang kedua yaitu tadi itu di buku Al-Adhkar Imam Nawawi. Yang kedua adalah bersuci. Berzikirnya bersuci kita. Bersuci itu apa? Kemarin dipelajarin at-toharatu, bersuci. Baik bersuci diri untuk berzikir maupun bersuci tempat kita berzikir, di mana kita berzikir. Ya. Bersuci diri. At-toharatu itu apa definisi at-toharatu kemarin? At-toharatu hiya raf'ul hadasi wa izalatun najasah. Itu toharoh, bersuci. Yaitu apa? Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Jadi kalau kita berhadas, misalnya ihtilam atau misalnya anak-anak kita ya, atau misalnya haid atau misalnya junub ya, maka mesti mandi menghilangkan hadas besar. Kalau kita buang angin menghilangkan hadas kecil yaitu dengan wudu. Ya, dengan berwudu kita. Ambil wudu. Kalau kita bernajis, maka dibuang najisnya sampai zatnya hilang. Nah, itu kita lakukan ketika kita hendak berzikir. Bersihkan dulu, bersih diri. Ya, para ulama-ulama itu kalau dia berzikir pakai minyak wangi bahkan. Ya, pakai minyak wangi. Jadi bersuci. Ya, ini dia, bersuci dari hadas dan najis. Itu kalau diri, tapi kalau tempat ya bersihkanlah tempatnya dari najis ya. Kalau kita lihat ya, antara bersuci dengan berzikir ini saya lihat sesuatu hal yang menarik. Ya, ada kaitan yang menarik antara bersuci dengan berzikir. Di mana menariknya? Coba kita lihat. Ya. Kita senantiasa dianjurkan berzikir. Tadi sudah kita bahas. Ya. Fa idza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ya. Jika kamu telah selesai salat, lakukan zikir ya, baik dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya. Sabbihuhu bukratan wa asila. Nah, itu juga ya. Hai orang-orang beriman, zikir sebanyak-banyaknya ya, dan bertasbihlah kepada Allah siang, pagi dan petang. Itu adalah anjuran untuk selalu berzikir. Di sisi lain kita dianjurkan untuk bersuci dalam berzikir. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya. Marra rajulun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul. Fasallama alaihi wa lam yarudda alaihi. Dan seterusnya akhir hadis. Artinya lewat seseorang melintas, dilihatnya ada Nabi situ. Maka dia beri salam kepada Nabi. Nabi waktu itu dalam keadaan membuang air kecil, yabul. Dijawab oleh Rasul, tidak dijawab. Falam yarudda alaihi, tidak dijawab oleh Rasul. Setelah selesai baru Rasul menjelaskan bahwasannya Rasul itu benci berzikir dalam keadaan kotor. Ya, ini dia. Maka disunahkan kita berzikir
Dianjurkan kita berzikir dalam keadaan bersih. Ya. Jadi senantiasa kita dianjurkan berzikir dan senantiasa kita dianjurkan berzikir dalam keadaan bersih. Dua hal ini bergabung ketika kita sholat. Ya kan? Sholat itu adalah zikir dengan segala macam ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam sholat, rukun dan syaratnya. Ya, di situ kita mesti bersih. Syarat wajib sholat. Ya, syarat wajib sholat. Berarti apa? Dan kita bayangkan kita sholat itu dalam satu hari ada 5 kali. Berarti berzikir kita paling tidak dalam satu hari 5 kali. Dan bersuci kita sempurna dari hadas maupun najis itu dalam satu hari 5 kali. Selebih itu kita tak diwajibkan, tapi kita dituntut untuk melakukan zikir tetap. Ya, terus kita dituntut untuk melakukan zikir walaupun tak wajib tapi sunnah. Ini dia, ya. Jadi masih tercover di situ, ya. Kalau tadi Allah memerintahkan kepada seluruh ciptaan Allah untuk berzikir, ya, sehingga kita juga kena. Tetapi karena suatu hal yang menyebabkan kita tidak mungkin melaksanakan itu terus-menerus, maka Allah siapkan nih zikir wajibnya, yaitu sholat 5 kali dalam satu hari. Habis itu terserah kondisionalkan, ya, sunnah. Ya. Kalau tak bisa kondisinya tidak apa-apa. Tapi kalau bisa lakukan. Ya. Ini jadi tercover dalam situ, ya, dengan sholat tadi. Ini beginilah. Kalau kita lihat betapa bijaknya Allah itu mengatur hukum itu, ya, mengatur segala sesuatu itu. Ya. Jadi kita terus berzikir, hati kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sama kita lupa dengan apa? Sebagaimana tadi kita lupa ibu-ibu, kita lupa dengan suaminya tadi. Nah, itu bahaya. Lebih bahaya lagi lupa dengan Allah. Allah menciptakan manusia, ya. Allah menciptakan orang tua kita. Ketika kita ingat kepada Allah, maka kita ingat kepada segala perintah Allah dan ingat segala kepada segala yang Allah larang. Maka aman dunia kita, ya, aman kehidupan kita. Ingat kita sama istri kita, ingat kita sama suami kita, ingat kita sama anak kita. Itu dia. Ya, baik. Kalaulah kita bersuci diri itu merupakan adab berzikir, bagaimana kalau kondisi kita tak suci? Atau tempat kita tak suci, apakah kita masih bisa berzikir? Sedangkan kita dianjurkan untuk selalu berzikir. Nah, itu pertanyaan dari syarat dari adab berzikir yang kedua ini, yaitu bersuci. Ya. Misal kotor, tak suci dari diri, ya, misalnya dari hadas maupun najis. Contohnya lah haid misalnya. Ya. Bagaimana, apakah orang yang haid itu bisa berzikir? Nah, ini dia, ya. Apakah orang haid itu bisa berzikir? Ya. Haid itu termasuk mustasniat dalam berzikir. Haid itu termasuk fitrah manusia bagi perempuan yang haid pada umurnya. Ya. Itu fitrah, itu masyaqqah, ya. Maka Allah mudahkan, kasih kemudahan situ. Yaitu bisa berzikir, silakan berzikir. Zikir qalbi, silakan zikir dalam hati. Ya. Zikir qalbi, zikir lisan, silakan berzikir dengan lisan, boleh. Yang tak boleh itu menyentuh, membaca Al-Quran, tak boleh. Ya, berzikir boleh, silakan, nggak apa-apa. Nah, ini dia. Ya, oke, ya. Ini kita bahas yang mustasniatnya. Yang lain kembali kepada kaidah yang awalnya, yaitu di adab berzikir, yaitu bersuci. Baik, bagaimana kalau tempatnya yang kotor? Misalnya kamar mandi, berzikir dalam kamar mandi, boleh nggak? Atau kamar mandinya dibersihkan dulu, habis itu berzikir kita? Tak boleh. Ya. Tak boleh berzikir dalam kamar mandi. Ya. Kenapa? Karena dalam kamar mandi itu kita yang dituntut bukan untuk berzikir, kita dituntut untuk segera menyelesaikan hajat kita.
Ya. Tidak lain dari itu. Segera menyelesaikan hajat kita. Ya. Sehingga nggak boleh kita melakukan perbuatan lain kecuali perbuatan segera melakukan hajat itu. Habis itu keluar dari kamar mandi terserah mau berzikir. Kalau selagi dalam kamar mandi nggak boleh. Al-mas'ul la yusghal. Orang sibuk tak boleh disibukkan lagi. Ya. Kamar mandi itu sibuk kita itu. Ya, segala macam kita bersihkan, sibuk itu. Bagaimana membersihkan secepat-cepatnya? Nah, itu target. Ya. Itu target itu. Bagaimana menyelesaikan secepat-cepatnya tugas di kamar mandi itu target. Ya. Bukan yang lain. Sehingga al-mas'ul la yusghal, enggak perlu disibukkan lagi dia. Sudah cukup itu disibukannya. Sehingga ketika kita mengucapkan salam tak boleh dijawabnya. Karena kita aneh ya, jahil, kerjain orang, "Assalamualaikum, saya pergi ya." Enggak jawab berdosa. Bingung itu kawan tuh. Mana mau jawabnya katanya. Saya kamar mandi. Jadi di kamar mandi itu tugasnya menyelesaikan itu. Bukan untuk yang lain. Nah, itu perlu kita ketahui karena ada beberapa hal saya ketemu langsung seperti itu, ini kok lain aneh. Tidak seperti itu ya. Jadi apa? Di kamar mandi itu disiapkan ada gantungan koran dan korannya. Surat kabar. Sambil duduk buang air besar sambil baca koran. Ini mau berapa lama di kamar mandi dia? Ya. Ini enggak tugasnya di situ, itu enggak kerjanya itu. Ya. Di kamar mandi itu ada televisi. Kenapa alasannya apa? Salah unik. Biar tak habis waktu saya kata. Itu malah menghabisin waktu tuh, ya. Di kamar mandi itu merokok dia. Menghabiskan waktu. Kenapa? Waktu di kamar mandi itu hanya untuk segera menyelesaikan tugas itu. Berat tugas itu, berat tuh ternyata tugasnya, tak bisa diganggu lagi. Ya. Di kamar mandi itu tak boleh berkata, tak boleh bernyanyi. Nah, ini ada. Saya ibu-ibu, ya anak-anak nih, ingat itu ya tak boleh bernyanyi. Saya pernah ikut tugas kawan sekamar saya itu, ya menyanyi di kamar mandi. Saya keren ini, habis itu mengaji dia. Alamak, saya bilang kan, mengaji dia habis itu. Ya, ini jadi perlu diperhatikan lagi, ya. Jadi anak-anak kita ini, ya jangan dilakukan itu ya. Jadi dalam kitab Al-Adhkar Nawawi dikatakan di situ, ya, yukrahul dzikru wal kalam fi halil qada'il hajah. Makruh, dibenci berzikir dan berbicara dalam keadaan buang hajat. Fa in atasa fa hamidallahu ta'ala biqalbihi wa lam yataharraku lisanahu walam yataharraku lisanahu fala ba's. Jadi dibenci untuk berzikir dan berkata-kata dalam membuang hajat. Fa in atasa fa hamidallahu ta'ala biqalbihi, jika dia bersin maka dia mengucapkan alhamdulillah di hatinya, walam yataharraku lisanuhu fala ba's. Sedangkan lisannya tidak bergerak, tidak mengatakan itu, enggak jadi masalah. Ya. Wa kadzalika yaf'alu halal jima. Begitu juga yang dilakukan dalam keadaan melakukan hubungan suami istri. Boleh berzikir, silakan berzikir, tapi zikir qol. Ya, zikir qalbi. Seperti itu. Baik, sekarang kita adab berzikir yang ketiga. Ya. Adab berzikir yang ketiga ini yaitu merendahkan suara, merendahkan diri, ya, merendahkan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 205. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wala takum minal ghafilin. Ini ya, artinya wadhkur rabbaka fi nafsih tadarru'a, dan berzikirlah kamu ya dengan hati, dengan paham, ya, tadarru'a, dengan merendah di diri, wa khifatan, dan rasa takut. Zikir itu rasa takut kita munculkan.
Ya. Rasa takut kita dimunculkan. Wadunal jahri minal qaul, dan tanpa suara yang keras. Nah, ini dia. Dan tanpa suara yang keras. Ya. Bil uduwi wal asal, di pagi hari sehingga petang. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu lupa, termasuk orang-orang yang lupa. Jadi ini adalah mengatakan bahwasannya berzikir itu punya adabnya. Adabnya apa? Adabnya yaitu tadarru'a, dengan merendahkan diri, wa khifah, dengan cara takut, ya. Dunal jahri minal qaul, dan dengan suara yang tidak keras. Ini dia. Itu termasuk adabnya. Ya, termasuk adab. Ayat tersebut langsung berbicara tentang itu, ya. Lah, Ustadz, bagaimana kalau zikir yang dengan bergoyang-goyang itu? Ya, zikir bergoyang-goyang deh. Itu boleh atau tidak? Ya. Zikir bergoyang-goyang. Ya. Boleh saja, silakan. Kenapa? Karena kekhusukan hati, kekhusukan kolbi itu dibarengin, ya. Itu diikutin dengan gerakan jawarih, gerakan badan kita. Tapi jangan berlebih-lebihan. Ya. Ketika hati kita yakin, ya, lidah kita berbicara, itu jawarih kita ikut tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu akbar. Ya kan? Zikir enggak Allahu akbar tuh? Zikir. Dirasainya kali itu zikir itu sampai apa? Jawarihnya, anggota tubuhnya terikut berzikir, ya. Allahu akbar kata. Allahu akbar. Berzikir itu. Ya. Salah orang yang berzikir Allahu akbar sampai angkat tangan. Allahu akbar. Tidak, ya. Bergoyang-goyang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak. Ya. Biarkan aja. Kalau ada orang mengatakan mengganggu saya itu. Ini di halaqatul zikri. Ini di pengajian zikir. Memang berzikir kita, bukan di pengajian tidur. Kalau tidur ya terganggu tuh. La ilaha illallah, itu ganggu saya. Diam katanya. Nah, halaqatul zikri, ketika kita halaqatul zikri kita katakan la ilaha illallah, bergoyang kawan itu. Saya pernah ngikut halaqatul zikri. La ilaha illallah. Saya lihat dia bergoyang, bertambah jadinya saya semangat, saya berzikir tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah kata. Saya lihat jarinya illallah gitu. Ya betul juga ya, illallah ahad gitu kan. Allahu akbar, semangat kita enggak tuh? Allahu akbar kita bilang kan? Ya. Tapi jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu akan bertabrakan dengan hak Allah dan bertabrakan dengan hak manusia. Misalnya berzikir dia sambil dangdut di pentas, acara walimatul urus, resepsi pernikahan, biar keren zikir, tapi dangdut, ya, itu bahaya itu kalau gitu. Nah itu dia, ya. Atau apa, ya, atau lainnya. Jadi memang berzikir itu diboleh kan kalau kita goyang, tapi janganlah berlebih-lebihan, ya. Tadi dikatakan tadi, ya. Ada ayat lain mengatakan ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah, ya. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Ya. Berdoalah kamu, berzikirlah kamu kepada Tuhanmu, ya, dengan rasa merendahkan diri dan rasa takut, tapi jangan berlebih-lebihan. Allah menyuruh kita untuk makan dan minum, kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Allah menyuruh kita untuk makan dan minum, tetapi juga tidak berlebih-lebihan. Itu dia. Ya. Semoga bisa dipahami. Baik, kemudian yang keempat, ya, adab yang keempat. Ini udah ngumpul pertanyaan, ini kayaknya nyuruh saya cepat nih. Tanda-tanda itu ya. Yang keempat, adab yang keempat yaitu berzikir dengan hati, tidak dibuat-buat.
Ya, berzikir itu dengan hati, ya. Tidak berbuat maksiat. Ya. Ini terkadang dia berzikir dengan lisan, hati tidak, sehingga dia melakukan maksiat. Ya. Ini dia. Orang seperti itu gimana? Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, "Ala bizikrillahi tatmainnul qulub." Sungguhnya bukankah dengan zikir itu menenangkan hati kita? Ya. Tapi dia zikir tidak dengan hati, sehingga dia tetap melakukan maksiat. Contohnya, ya, 2 orang ibu-ibu saling bercakap. Ibu yang satu melihat, "Baru ya gelangmu ya," kan. "Coba lihat saya," kan. "Oh, ini mahal nih." Bawain cakap-cakap yang lain. Lupa ibu ini kalau gelangnya sama dia. Ibunya pergi, temannya ini pergi. Ibu yang punya gelang itu pergi. Datang dia, alhamdulillah, dikantonginya. Tapi alhamdulillah katanya zikir dia. Ya. Nah, ini zikir lisan ini. Qalbinya tidak berzikir ini. Ini maksiat itu. Ini apa kata Allah? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Ya itu. Ini termasuk orang munafik. Kenapa di lidah saja, hatinya tidak? Ya. Mereka itu yukhadi'un Allah. Mereka itu mempermainkan Allah. Ya, kan mempermainkan Allah itu berarti kan? Alhamdulillah dimasukkan karung ibu itu ke sakunya. Alhamdulillah katanya. Ya, bukan dikembalikan ya. Maaf Bu, tinggal nih kalungnya. Kan seharusnya gitu nih, tapi tidak. Alhamdulillah. Itu yukhadi'un Allah itu. Mereka bermain dengan Allah. Mereka menghina Allah itu dengan zikir seperti itu, ya. Padahal Allah sendiri menghina mereka. Orang seperti itu jarang sholat itu. Malas berat dia sholat. Ya, zikirnya pun tak ada itu kecuali sedikit tadi itu. Alhamdulillah itu aja lah zikirnya, kan sedikit. Hati tidak. Ya. Nah, gitu juga maksiat lain dilakukan tapi dengan alhamdulillah. Ya. Berzina dia dengan ngatakan zikir-zikir itu. Jadi zikir itu dengan hati dan tidak melakukan maksiat. Baik, kita potong langsunglah ke manfaat berzikir. Manfaat berzikir itu banyak sekali, ya. Ya, yang paling utamanya kita ambil beberapa saja, yaitu satu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ya, artinya fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, berzikirlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Washkuruli wala takfurun. Ya. Syukurlah kepadaku dan jangan ingkar kepada nikmatku. Jadi ketika kita berzikir kepada Allah, maka Allah ingat kepada kita. Berarti kita dekat kepada Allah. Ketika kita menjadi kekasih Allah, maka pastinya kita tidak akan disia-siakan Allah. Pastinya Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Kehidupan kita baik, penuh berkah di dunia. Di akhirat juga kita penuh berkah, dapat pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama, manfaat berzikir adalah mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, zikir itu adalah makanan hati, qutul qalb. Ya. Makanan hati. Lah kok bisa makan hati, gimana maksudnya? Ya. Ada hadis sanan, ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Masalul ladzina yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit." Artinya apa? Perumpamaan orang yang berzikir, ya, mengingat Tuhannya itu, dan orang yang tidak berzikir, yang tidak mengingat Tuhannya itu, seperti orang hidup dengan orang mati. Orang yang berzikir seperti hidup, orang yang tak berzikir seperti mati. Jadi zikir itu adalah makanan hati. Kalau hati itu tidak dibawa berzikir, maka hati itu mati. Ya. Kalau mati hati itu, keras dia. Ya. Keras hati itu. Kalau keras hati itu, ibu ketawa ya, kenapa? Kalau keras hati itu tergambar sama ibu ini hepatitis kronis itu. Berarti coba bayangkan kalau kita kena hepatitis kronis, hati itu keras.
Bermanfaat lagi? Tidak kan? Kalau keras hati itu maka nggak ada lagi hidayah dapat di situ. Maka ibu-ibu sekalian, anak-anak kami sekalian, ya, hati kita tuh zikirkan biar tidak keras. Kalau keras susah kita dapat nasihat, susah kita menerima kebenaran. Ibu-ibu suruh minta suaminya berzikir kalau mau suami memiliki suami yang soleh ya, bukan soleha, suami yang soleh. Suruh berzikir. Kenapa? Ketika suaminya berzikir berarti mau dia mendengar kata ibu nanti, masukan-masukan dari ibu, terima kebenaran-kebenaran. Anak-anak yang durhaka itu, yang keras-keras kepala itu, suruh berzikir, diajarkan berzikir, ya. Insya Allah lunak itu mau dia mendengar kata-kata ibunya. Paling tidak, langkah pertama wajibkan, haruskan dia pantau terus, jangan sampai lewat sholat 5 waktu dia. Karena sholat 5 waktu itu adalah zikir. Itu dia. Ya. Saya kalau ada orang ngadu sama saya masalah anaknya, saya tanya, anak ibu sholat nggak? Sholat, bisa itu diperbaiki. Ya. Anak ibu sholat nggak? Nggak sholat, wah payah itu bu. Kenapa? Hatinya keras itu. Ya. Hatinya keras itu. Jadi jangan ibu saja yang berzikir, pulang nanti suami bawa berzikir. Ya, biar jadi suami yang soleh, mau dia mendengar kata-kata ibu, mau mendengar kata-kata kebenaran dan lain sebagainya. Anak itu juga ajak dia berzikir, paling tidak ajak dia sholat, jangan sampai pantau sholatnya, jangan sampai ada yang lewat. Baik, berikutnya, ya. Hikmah berikutnya, manfaat berzikir berikutnya adalah ketenangan hati. Ya, ketenangan hati. Mungkin ini yang terakhir, karena saya lihat sudah maju di baris pertama. Soalnya banyak pula itu ya. Gimana tuh menjawabnya itu? Baik, manfaat berzikir terakhir yaitu ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya orang-orang yang beriman, mereka tenang hati mereka dengan mengingat Allah, dengan zikir kepada Allah. Jadi kita hendaknya tergolong orang-orang seperti ini, tenang hati kita karena kita berzikir kepada Allah. Bukankah zikir kepada Allah itu menenangkan hati? Jadi tanya Allah kembali. Kenapa tanya Allah? Karena kita sudah merasai dengan zikir itu menenangkan hati. Maka tanya, betul kan? Betulkah menenangkan hati? Nah, itu dia. Ya. Itu dia. Jadi berzikirlah, ya. Baik, ibu-ibu dan anak-anak kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena soalnya saya lihat sudah sampai ke depan ini. Maka kita ambil kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya marilah kita berzikir. Kita perbaiki sholat, perbaiki sholat kita, karena itu adalah zikir wajib kita kepada Allah, ya. Kemudian kita perbanyak zikir sunnah kita di luar sholat, ya. Dalam keadaan qiyaman berdiri, dalam keadaan qu'udan duduk, dalam keadaan wa'ala junubikum, dan kita berbaring, kita berzikir. Perbanyak berzikir ini bukan saja ketika berzikir itu menimbulkan solusi, inspirasi kita dalam menghadapi masalah, tidak, tapi memperkuat kita, semangat kita timbul di situ. Ya. Apalagi, ya. Kekuatan kita bertambah di situ ketika kita berzikir. Ya, jadi kemudian rasa tentram kita bertambah di situ. Ya, ketika kita berzikir. Tapi dengan syarat zikir qalbi. Al-muradu bizikri hudurul qalbi, itu kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar. Ya, yang dimaksud berzikir itu yaitu dengan menghadirkan hati. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Ini banyak. Apakah mesti semua saya jawab atau saya pilih satu aja? Banyak nih ya. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada kabur mata saya sebenarnya, kebanyakan di laptop ya, atau di HP. Tulisannya kecil. Saya minta pendapatnya, orang tua saya mempunyai rumah kontrakan dan penghuninya meninggal.
meninggalkan barang-barang, bukan meninggal penghuninya ya. Dan penghuninya meninggalkan barang-barang daripada dibuang mubazir, ya. Itu saja. Apa masalahnya nih? Segan dia mau bilang boleh nggak dipakai ya? Segan dia mau bilang itu ya. Ini karakter Indonesia tulen itu berarti ya. Segan dia. Padahal dia mau pakai memang, tapi segan daripada mubazir katanya. Daripada mubazir dibilangnya. Tapi apakah dipakai boleh itu tak dibilangnya. Jadi jawab enggak ya? Ya. Jadi itu kan kontrakan, mudah sekali sebenarnya, ya. Telepon aja yang punya barang itu. Ini barangmu tinggal, apakah kamu lupa atau ingat atau sehingga sengaja ditinggalkan? Kenapa hukum itu berlaku harus jelas baru bisa dihukumkan apakah dia boleh kita ambil atau tidak, yang remang-remang tinggalkan. Yang kalau mau kita berlakukan hukum itu yang remang-remang jelaskan baru bisa kita jelas hukumnya. Ya, hukum itu minta kejelasan. Ya, maka pastikan betul nggak ditinggalkannya memang bersedekah dia sama saya, ya, atau bersedekah dia sama lingkungan, dijual uangnya, ya, dijual barang-barang bekas, kemudian uangnya dikasihkan ke fakir miskin di sekitar. Apakah seperti itu? Bagaimana? Perlu kita keterangan, ditelepon langsung. Kan ada tuh nomor teleponnya itu. Ya, biasanya kalau kontrakan nomor telepon KTP itu tinggal itu sama pemilik rumah itu, ya. Telepon. Ya, Pak, Dek, apa panggilannya terserah. Ini barang-barangnya tinggal, ada televisi, ada HP, ada uang 50 juta. Mana tahu ya. Mau gimana posisinya gitu ya. Harus perjelas. Itu dia, ya. Baik, berikutnya. Apakah boleh mengambil atau memakai barang orang lain yang tidak terpakai lagi tanpa izin karena orangnya tidak ada? Harus minta izin, pastikan juga lagi. Sama ini sepertinya, ya. Dengan pertanyaan tadi, pastikan. Ya. Ya, harus pastikan. Kalau enggak bisa kita. Ya. Masalah kan hukum Islam itu positif. Seluruh hukum Islam itu positif. Maka tidak bentrokan dengan hukum negara, malah mendukung hukum negara. Ya. Sejalan, ya. Sejalan. Jadi dibawa ke hukum negara, ke hukum agama sama jawabannya. Harus jelas, ya, harus jelas. Pastikan dia. Boleh enggak kita? Atau mungkin sifatnya wadiah titipan mungkin, ya. Kalau titipan ya kita mesti berjaga, ya. Maka mesti juga tadi kepastian, ya. Ini pertanyaannya kena banyak, kita langsung lah. Pertanyaan berikutnya ya, seperti itu ya. Kesimpulannya pastikan itu. Apakah posisi barang itu seperti apa? Kemudian, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kalau berzikir di tempat kerja, tapi tempatnya di pasar? Lebih jelasnya jualan ayam potong. Ya. Boleh, kenapa tidak? Ketika ibu memotong ayam, berzikir nggak? Iya. Bismillah, ya Allahu Akbar, potong. Zikir kan? Zikir kita tuh setiap kegiatan kita zikir. Paling tidak bermakna zikir am tadi. Ya. Allah tidak ingin tidak menghendaki kesulitan sama kita. Ya. Berikutnya, apa hubungan bila anak kita khitan pakai laser? Apa boleh tidak? Laser itu kan masalah kontemporer, masalah sekarang. Dulu tak ada kan? Tapi hasilnya sama-sama putus. Berarti apa? Sunatnya terlaksana. Boleh. Kenapa tidak? Ya, seperti itu ya. Hasilnya terlaksana. Khitan, ya. Khitan seperti itu. Kecuali ada yang bawa mudarat, ya. Sampai sekarang tidak ada kita ketahui laser itu bawa mudarat, ya. Boleh, ya. Baik, berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana menurut pandangan Ustadz, ya, pandangan Ustadz atau pandangan Islam, sisa istri atau suami, apa nih? Sifat ya. Pandangan Ustadz, apa nih? Istri atau suami bertato ya? Apakah sholat dan zikirnya diterima Allah? Oh itu, ya. Terima kasih Ustaz. Zikir membatalkan sholat? Maaf, tato membatalkan sholat? Kan enggak kan? Enggak kan? Tak ada membatalkan sholat, dia boleh dengan sholat.
Sholatlah, nggak apa-apa. Ya. Yang batalkan sholat itu kalau dia bernajis, berhadas, batalkan sholat. Kalau dia tidak melakukan rukun sholat ya, batal sholatnya. Tapi kalau syarat wajibnya, rukun-rukunnya dilakukan semua, ya, apa membatalkan sholat? Membatalkan sholat, ya silakan. Bahkan bagus itu. Ya, daripada dia tak sholat, masuk neraka nanti, ajab ibu nanti. Ya. Nah itu dia. Ya. Baik, berikutnya, ini pertanyaan dari anak-anak kita atau dari ibu ya? Ibu-ibu ya. Bagaimana dengan masjid? Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana dengan masjid yang meniadakan zikir atau tahlil setelah sholat berjamaah atau tidak, sama dengan masjid satu dengan masjid yang lain? Ya. Imam mazhab Imam Syafi'i, ya, silakan baca di kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab atau di kitab Bidayatul Nihaya wa Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, atau di kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Mazhab Imam Syafi'i mensunahkan berzikir setelah sholat, ya. Di sana dikatakan bahwasanya Ibnu Abbas, itu hadis diriwayatkan Ibnu Abbas, ya, bahwasanya Ibnu Abbas melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan zikir, ya, melakukan zikir ketika dia selepas sholat. Hadisnya juga ada di buku ini, ya, ada di buku ini. Kita lihat hadisnya, ya. Di antaranya, ya, kita lihat di antaranya. An Abdullah bin Amru bin As, ya, anak Amru bin As. Ra'aitu Rasulullah, bukan, ya. Ini dia, ya. Hadis Ibnu Abbas. Tadi saya katakan hadis Ibnu Abbas, ya, betul. Hadis Ibnu Abbas. Anna raf'as saut bidzikri hina yansharifun nasu minal maktubati kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya, ya, mengangkat suara, bahkan zikirnya dengan mengangkat suara. Mengangkat suara dalam berzikir ketika selesai sholat wajib, itu terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata Ibnu Abbas, ya. Kuntu a'lam idan sorofu bidzalik. Saya melihat langsung, saya lebih mengetahui masalah itu. Ya, jadi itu adalah sunnah. Sunnah dilakukan berpahala, tak dilakukan itu wajib. Tak dilakukan tidak apa-apa. Berarti apa? Jangan kita mengatakan bid'ah sama orang yang berzikir, karena itu sunnah. Dan jangan pula kita mengatakan kepada orang itu kafir atau murtad kalau dia tidak berzikir, karena itu sunnah, tak dilakukan tak apa-apa. Ini dia, ya. Terkadang penyakit kita itu kita tak tahu tapi kita berbuat. Kita tak tahu tapi kita menilai. Nah, itu makanya ibu-ibu ini belajar, alhamdulillah, ya. Jadi belajar tahu jadinya, ya. Setelah tahu, duduk kita permasalahannya, maka ini sunnah. Dilakukan silakan, tak dilakukan silakan, ya. Seorang kalau saya pernah ditanya kawan, ya, saya mengatakan seperti ini, ya. Sebaiknya kita sebagai ustadz, saya bilang, sunnah itu juga untuk memberi pelajaran pendidikan kepada masyarakat. Sunnah itu juga jangan kita lakukan terus-menerus. Karena ketika kita melakukan terus-menerus selama hidup kita meninggal, masyarakat menganggap itu wajib. Ketika kita meninggal berantem mereka. Kenapa? Ada yang mengatakan tak wajib. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika mengajarkan sahabat tentang tahajud. Suatu malam Rasul tidak keluar sholat tahajud. Setiap hari malam keluar, ya. Malam itu tak keluar, ya. Maka ketika sholat subuh, sahabat habis sholat subuh bertanya kepada Rasulullah, kenapa tak keluar tadi malam? Apa kata Rasulullah? Kalau saya keluar tadi malam, kalian menyangka bahwasanya tahajud itu adalah wajib. Padahal dia sunnah bagi kalian, wajib bagi
Rasul, khususiatur Rasul. Ya. Baik, berikutnya. Apa fadilah zikir dalam kehidupan? Wah, banyak sekali. Tadi kita bilang ya. Kita bilang, kemudian bolehkah kita mengamalkan zikir untuk tujuan tertentu, Ustaz? Tujuan apa nih? Ya, tujuan jangan jimat ya. Jimat tak boleh. Kalau berzikir apa salahnya kan? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu canggih tuh. Ya. Itu zikir untuk pelaris itu. Udah ibu, mana tahu ada yang jual bakso misalnya ya. Setelah disiapkan baksonya, gerobaknya disiapkan, semua disiapkan, kan udah berusaha tuh. Ambil tasbih berzikir atau ucapkan sebanyak-banyaknya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billah. Laris tuh, enggak percaya coba nanti. Ya. Baik, berikutnya, adakah beda berzikir dengan sholat yang di luarnya? Berzikir sesudah sholat dengan di luarnya. Oh, ya. Memang ada ya. Ada zikir-zikir tertentu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW setelah sholat. Misalnya Subhanallah 33 kali, ya, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Apa lagi misalnya? La mani'a lima a'taita, itu, ya. Apa lagi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu misalnya ya. Dan seterusnya. Itu ada perbedaan. Ada juga memang khusus zikir kepada selepas habis sholat. Makanya dijiharkan Rasul karena biar tahu itu, ya. Itu adalah zikir yang dilakukan setelah habis sholat. Baik, berikutnya. Seseorang terjatuh di kamar mandi. Apakah itu nggak boleh zikir? Atau mengucapkan kalimat apa nih? Kayak seseorang yang jatuh dalam zikir di kamar mandi ya, kalau dia terkejut, Allahu Akbar, terkejut, ya, rufi'al qalam an salas, ya, diangkat dosa itu terhadap 3 diantaranya kalau dia lupa sambil ingat. Jadi kalau dia bilang Allahu Akbar, nggak apa-apa ya. Dan itu pun dia makruh, bukan haram, dibenci, bukan haram, bukan berdosa, tapi dibenci seperti itu. Baik, berikutnya. Memakai wangi-wangian yang mengandung alkohol, sahkah dibawa sholat? Ya. Alkohol itu apa? Ini istilah sebenarnya. Tapi alkohol itu kalau kita lihat, alkohol itu kan habis kan? Gas ya. Waktu kita mau sholat habis nggak? Habis. Ya. Permasalahannya bekasnya. Ya, ini ikhtilaf ulama di situ ya. Baik, ikhtilaf itu maka kita bisa merujuk pendapat ulama yang terkuat. Ya, nanti kita bahas lagi itu. Baik, kapan waktu berzikir yang paling utama? Yang paling utama ya. Kapan waktu berzikir paling utama? Habis sholat. Ya. Habis sholat ya. Itu bagus berzikir. Habis sholat maghrib nanti berzikir lah ibu. Ya. Kalau mau berzikir, sholat dulu berzikir, itu bagus itu. Ya. Dan di tempat-tempat lain juga ya. Kemudian apa hukumnya jika kita ikut arisan, ditentukan potongannya? Apakah itu tidak termasuk riba? Kalau termasuk riba, ya riba. Kalau tidak, ya tidak. Riba itu apa? Riba itu ada 2 sifatnya. Itu satu apa? Kelebihan yang tidak memiliki pengganti. Ada nggak pengganti apa itu? Nah, tanya dulu tuh, ketahuan. Ya, itu pengganti apa? Ya, ada nggak penggantinya? Kemudian disyaratkan ketika akad. Nah, itu ada 2 itu. Patokan ibu itu aja. Kalau 2 itu ada berarti riba. Kalau enggak riba. Ya, kelebihan itu ada nggak penggantinya? Oh, ada penggantinya. Pengganti apa itu? Dia kemarin, ya, dihitung transportasi pengganti itu, ya. Tapi nggak ada, ya. Kalau usaha tidak sebagai pengganti, kenapa? Kayak waktu ya, kalau waktu tidak sebagai pengganti. Kenapa? Karena waktu itu kalau kita buat usaha berarti kemungkinan untung, kemungkinan rugi. Berarti siap-siap untung, siap-siap rugi. Nah, itu kalau peminjaman ya. Jadi kuncinya, kembali ke tadi kuncinya, karena azan sudah dekat, hanya kuncinya 2, yaitu ada pengganti tidak? Kosong dari pengganti tidak? Kalau tidak kosong dari pengganti, ada penggantinya, itu pengganti dari ini kemarin, jasa dia ternyata, ya nggak apa-apa. Ya, tapi kalau jasa itu adalah pengganti kan? Kita beli, tukar barter, tukar menukar barang dengan barang, tukar menukar barang dengan jasa, bisa nggak? Tukar menukar barang dengan jasa, barang dengan jasa, bisa. Orang dulu seperti itu kan? Jadi barang itu juga kita menjahitkan baju, pakaian ya, kan jasa itu ya, jasa. Nah, itu juga ya. Jadi jasa itu termasuk juga. Penggantinya apa? Jasa dia, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada pengganti dari itu, riba itu. Atau dan nggak ada pengganti dan ditetapkan. Ini nanti bayar sekian ya, ditetapkan ketika akad, itu tidak bisa itu.
Harus dua ini harus ada syaratnya ya Ibu ya. Baik, berikutnya apa hukum kita mendengarkan, menghidupkan musik dan lagu-lagu di rumah? Lagu-lagu di rumah, lagu-lagu. Ya ini sudah dijawab sama Ustadz kita, ya, sama Al Mukarrom. Ya, silakanlah dibuka YouTube-nya, buka YouTube-nya ya, buka YouTube-nya, silakan. Kemudian bagaimana cara menasehati suami yang keras kepala dalam hal ibadah? Ini tadi jawabannya, berzikir. Suruh zikir dia, ya. Pak istighfar katanya. Astagfirullah katanya. Susahnya tak mau istighfar dia. Apa kamu suruh saya istighfar? Itu susah itu. Langkahnya apa? Gampang. Pak, sholatlah. Itu wajib itu. Nggak masuk neraka Bapak, nanti saya masuk surga, nggak ketemu kita. Ya. Saya punya yang lain jadinya bilang. Itu dia ya. Jadi suruh dia sholat. Mau dia sholat, itu langkah baik sekali itu. Ya, sholat. Jaga sholat. Ya, jadi untuk mengatasi suami tadi ini, jaga sholatnya jangan sampai lewat sholat 5 waktu itu. Insya Allah berubah itu. Itu aja dulu. Ya. Masalah zikir tambahan itu nanti tuh. Pastikan dulu zikir wajibnya ini terpenuhi. Ya, bisa ya Ibu ya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul masjid saja, doa secara umum ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.